Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis bisnis usaha sate kere yang beranggotakan. Nama saya Syahril Setiawan dengan NIM 21444 1153. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidhah dengan NIM 214441113. Perkenalkan, nama saya Umi Duratutakya dengan NIM 214441122. Perkenalkan, saya Nafuludian Muhammad Muda dengan NIM 214441123. Perkenalkan, nama saya Tia Yurahmawati dengan NIM 214441112. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai sate kere. Apa sih itu sate kere? Nah, sate kere adalah sebuah olahan makanan yang ditusuk dan dibakar layaknya sate pada umumnya. Namun di sini ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Yaitu bahan yang digunakan ini dari tempe gembus dan juga lemak sapi. Biasa disebut gaji, ya kan? Taburan saus kecap pada dua bahan makanan itu akan membuat kesan dan rasa yang berbeda. Itulah gambaran dari sate kere. Baik, selanjutnya mengenai sejarah sate kere. Bagaimana sih sejarahnya sate kere tersebut? Oke, sate kere itu sejarahnya bermula dari pedagang kaki lima yang menjajakan sate dengan bumbu kacang yang terjangkau secara ekonomis sehingga disebut kere, yang berarti sederhana atau murah. Bisnis sate kere ini adalah bisnis keluarga yang turun-temurun. Makanan ini awalnya dimakan oleh kaum pekerja dan mahasiswa yang memiliki anggaran terbatas. Sate kere terdiri dari potongan gembus dan gaji yang ditusuk dengan bambu, kemudian dipanggang dan disajikan dengan bumbu kacang, lontong, dan juga kecap. Seperti itulah sejarah dari sate kere. Peluang dan potensi sate kere. Usaha sate kere merupakan bisnis kuliner yang menyajikan cita rasa yang khas dari gaji sapi dan tempe gembus yang memiliki peminat tinggi dan potensi bisnis yang cemerlang. Tingginya minat masyarakat membuatnya cocok dijalankan kapan saja dengan modal kecil yang memudahkan memulai bahkan dari rumah, kemudian dalam pemasaran dan proses pembuatan menjadikan bisnis ini inklusif berbagai latar belakang seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, dan karyawan. Saya Tia Yurahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT bisnis sate kere. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan atau strength dari bisnis sate kere ini. Yang pertama, harganya terjangkau. Keunggulan utama sate kere ini adalah harga yang terjangkau, menarik pelanggan dengan anggaran terbatas. Yang kedua adalah lokasi yang strategis karena tidak ada pesaing yang sama menjualkan dagangan berupa sate kere. Yang ketiga, modalnya kecil tapi labanya besar. Yang keempat, rasa sate kere yang disukai banyak masyarakat dengan cita rasa khas yaitu gurih, lezat, dan enak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peluang bisnis sate kere. Yang pertama, penggunaan teknologi. Penerapan pesanan secara online dan pengiriman secara online dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Berikutnya ada kemitraan dengan UMKM. Berkolaborasi dengan UMKM lokal untuk bahan baku atau produk tambahan dapat meningkatkan nilai tambah dan mendukung komunitas lokal. Terakhir ada ancaman. Yang pertama, peningkatan biaya operasional. Kenaikan biaya bahan baku atau operasional dapat mengurangi profitabilitas bisnis sate kere. Selanjutnya ada perubahan selera konsumen. Perubahan tren atau selera konsumen dapat mempengaruhi daya tarik sate kere. Ini memerlukan adaptasi yang cepat. Dan selanjutnya yang terakhir ada ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi dapat berdampak negatif pada daya beli pelanggan dan mengurangi permintaan terhadap produk makanan tambahan. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Sate kere dalam menjalankan pemasaran dilakukan melalui promosi lewat mulut ke mulut. Untuk itu, dalam pengolahannya berusaha seenak mungkin agar disukai oleh banyak orang. Dengan begitu, promosi bisa berjalan dengan sendirinya, sehingga menjadi efektif dan juga banyak dibicarakan oleh masyarakat. Selain itu juga dipromosikan dengan memanfaatkan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, BBM, dan lain sebagainya. Di sisi lain, sate ini juga dipromosikan dengan memasang banner dan spanduk dengan desain usaha sate kere yang menarik,
juga ditempatkan di lokasi yang ramai agar banyak dilihat oleh masyarakat. Materi selanjutnya adalah rencana pengembangan dan keberlanjutan usaha sate kere. Rencana pengembangan jangka panjang bisnis sate kere ini adalah dengan cara membuat inovasi varian presentasi, seperti menyajikan sate kere dengan cara yang unik, misalnya dalam bentuk sate kere pepes daun pisang, sate burger, sate gulung, atau campuran sate dengan hidangan lain. Dan juga membuat bumbu atau saus unik, seperti menciptakan saus atau bumbu yang tidak lazim untuk memberikan cita rasa yang berbeda pada sate kere. Dengan adanya inovasi tersebut, bertujuan untuk menarik minat konsumen baru, memperluas pasar, dan diversifikasi menu. Ini dapat meningkatkan daya tarik, memberikan keunggulan kompetitif, dan menawarkan pengalaman kuliner yang unik kepada pelanggan, dan juga dapat meningkatkan value produk, karena dengan proses sate kere yang dipepes daun pisang, maka rasa yang dihasilkan akan semakin lezat, sehingga diharapkan mampu menarik minat konsumen yang nantinya dapat membuka segmen pasar baru. Dengan adanya segmen pasar baru, diharapkan mampu menciptakan saluran pendapatan sate kere di masa yang akan mendatang. Jadi kesimpulan dari analisis usaha bisnis sate kere yaitu sate kere merupakan sebuah hidangan khas dari Solo, memiliki popularitas yang terus meningkat di kalangan masyarakat. Kehadirannya di pasaran mampu menarik minat konsumen dengan keunikan namanya dan cita rasa yang lezat. Sate kere menggunakan tempe gembus sebagai bahan utamanya, yang meski ekonomis namun menghasilkan hidangan yang sangat disukai banyak orang dari berbagai kalangan usia. Permintaan yang tinggi terhadap sate kere menjadikannya peluang bisnis yang menjanjikan dengan prospek yang cerah dan berkembang pesat. Itulah kesimpulan dari usaha sate kere. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.